Oke. Woo. Engine on, camera on, and welcome back to Daddy Frank. Daddy Frank Auto Flow ya. Anjay, mecel bos. Baru juga start udah mecel ya kawan-kawan. Aduh. Ya begitulah motor Vespa ya. Giginya loncat-loncat. Gue yakin motor lain juga kadang-kadang. Tapi kayaknya kalau yang mecel-mecel nih Vespa ya, jagonya gitu kan. Jagonya mecel ya. Oke guys, jadi hari ini sore dan gua baru beres berkegiatan di hari Jumat berkah ini ya guys. Dan ini gua perjalanan pulang sambil santai-santai aja ya, kelihatan tuh. Ini adalah Cimahi di sore hari guys. Melelahkan sekali ya. Jumat ini udah di penghujung hari waktu video ini di take ya. Kayaknya ini juga bakal ngisi di daily vlog gua yang hari Jumat upload. Jadi gua bakal upload di setiap hari Selasa dan Jumat ya guys ya. So ini daily vlog gua ya, namanya juga weekend. Bentar lagi hari Sabtu, waktu-waktunya libur, kita santai ya. Gue juga rencananya mau cobain touring ya, sama rencang kawan-kawan gue ya. Udah lama banget nggak touring ke daerah-daerah dingin ya. Ya begitulah. Nih dari vlog gue bakal ngebahas kali ini tentang pengapian motor Vespa, karena ada salah satu subscriber gue yang nanyain, ting, anjay, yang ini ting. Bang, spill dong bang, pengapian di motor Vespa aja ya. Ya, jadi sambil jalan-jalan sore gua menuju pulang ke rumah ya. Jadi gua sekalian spillkan ya guys ya, sepil menyepil. Aduh, hati-hati deh, jangan main tengah jalan. Spillkan pengapian Vespa yang gua pakai ya. Iya. Jadi gua bakal menspillkan ya pengapian apa yang digunakan di motor Vespa yang gua pakai gitu di Sigema ini guys. Jadi jujur aja pengapian adalah faktor yang sangat penting bagi gua pribadi ya di motor gua. Gua percayakan si pengapian ini kepada bukan dari Vespa ya. Gua tidak pakai spool Vespa. Gua melainkan menggunakan produk dari Jepang ya, yaitu Ereking ya. Jadi gua pakai pengapian Ereking ya guys ya. Aduh, macet di depan. Iya, jadi gua pakai pengapian Ereking. Sebetulnya nggak full Ereking ya, karena kalau Ereking itu pakai pulsar, sedangkan gua tuh cuman ngambil spoolnya doang, spool jalan, terus magnet. Gua juga pakai magnet. Tolong kamera. Magnetnya gue juga pakai magnet Ereking ya. Terus apa namanya, si coil gue pakai dari produknya CPO, Jepangan juga. Nggak Jepang ya, itu lokal Indo nggak sih ya, intinya aftermarket tapi yang biasa dipakai motor Jepangan ya. Jadi bukan pakai dan motor, I'm sorry dan motor. Tapi kali ini gue lagi pakai CPO. Terus apa lagi ya, busi iridium ya kan, iridiuman lah, ada yang merek platinum kalau nggak salah. Gua pakai itu. Jadi khusus untuk pengapian itu krusial ya bagi gua pribadi. Jadi sorry to say kalau apa namanya, ada kata-kata gua yang kurang mengenakan ya, tapi memang itu kenyataannya ya boy. Aduh, ini macet di depan, ternyata boleh belok kiri, udah lurus aja. Ya jadi kalau untuk pengapian gua sangat sensitif ya. Maksudnya kenapa tuh ngabs? Karena penting ya, pengapian itu penting. Ya pokoknya semua komponen penting sih sebenarnya. Cuman gua nggak yang original edit gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, kalau pengapian gua percayakan sama aftermarket, nggak semuanya ori. Ambil kiri ya, biar nggak macet. Jadi nggak semuanya mesti ori ya guys. Gimana ya maksudnya? Karena ori itu bagus, gue yakinin ori itu bagus. Ini lampu nyalain dulu ya. Ori itu bagus. Yang kalau Vespa itu kan ori dan motor berarti kan.
ya ketika kalian punya magnet dan spool magnet dari Dan Motor, betul bagus kalau misalkan memang original ya, kalian beli original gitu. Cuman ya balik lagi, kalau ori itu kan adanya keluarnya ya sekitar berapa puluh tahun yang lalu ya, terus ya pasti kondisi fisiknya udah berkurang gitu. Makanya gua jarang, bukan jarang ya, buat beberapa part gua nggak pakai original gitu. Bukan gua berarti bilang Dan Motor itu jelek ya, tidak, bagus kok, malah memang itu kan yang direkomendasikan untuk motor Vespa gitu. Cuman karena Vespa ini bukan motor yang umum ya sebetulnya di pasaran Indonesia, jadi partnya juga kan udah mulai berhenti diproduksi. Ketika kita partnya rusak, kalau memang kita belinya original dan baru gitu ya, harganya juga pasti ya lumayan ya guys, agak mahal gitu. Kalau mahal ada syukur, tapi kalau mahal baru gitu kondisinya nggak ada gitu kan, sayang juga. Akhirnya gua nggak terlalu edik sama barang-barang originalnya Vespa, yang original gitu gua jarang pakai. Di pengapian gua pakainya, gua percayakan kepada produk Jepang ya. Jadi Vespa gue emang udah gado-gado guys. Aduh, kemana-mana macet ini boy. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, sambil nemenin gue bermacet-macet Ria. Ya kayak gitulah intinya buat part pengapian gue, seperti yang tadi udah di-spillkan ya. Jadi buat subscriber gue, thank you banget udah bertanya ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi gue pakainya produk dari Jepang gitu. Pertanyaannya, kenapa harus yang Jepang bang gitu? Karena spare partnya banyak ya, spare partnya banyak. Kalau rusak gua bisa nyari lagi. Ori pun mereka memang ya ada ori dong gitu kan, orinya banyak gitu, nggak susah, walaupun samanya lagi harganya kadang-kadang sama mahalnya gitu kan sama yang ori punya Vespa, tapi kan setidaknya barangnya tersedia gitu. Jadi gua putuskan untuk ganti ke Jepangan gitu. Apalagi pengapian itu kan menurut gua krusial tuh, bisa bikin Vespa mogok juga kan kalau misalkan pengapiannya nggak ada atau pengapiannya kecil. Jadi gua pakai spoolnya punya Ereking, spool jalan Ereking, terus spool ini ya lampu ya, spool lampunya juga semaket ya. Sepaket ya. Terus si apa namanya, CDI gue pakai RC gitu. Jadi memang bukan full punya Ereking ini nggak pakai pulsar. Kenapa gue nggak memilih tidak menggunakan pulsar? Karena memang balik lagi ya, ini tuh gue daily gitu. Semakin banyak komponennya ya kan, semakin rentan juga kalau misalkan kita beli kualitas yang tidak bagus, semakin banyak yang rusaknya gitu. Kalau kayak gini kan nggak perlu lagi gua mikirin si pulsar gitu, karena si spool ini si magnetnya gua ya magnet King dengan CDI RC, tidak perlu menggunakan spool gitu guys. Jadi ini lebih minim perawatan gitu. Itu alasan gua kenapa memilih yang RC gitu guys. Dan alhamdulillah ya, gua ini pakai ini yang gua pakai. Jadi gua waktu itu beli si spool sama magnet ini di ini ya, siapa ya namanya, gua udah lupa banget, itu udah lama, tapi sekarang masih kok, dia masih bikin. Siapa yang namanya ya, Angga Scooter Garage gitu kayaknya, bukan deh, produknya HBA, sorry mas HBA ya. Gua pakai yang produknya HBA Performance. Gue dapet tuh magnet spool waktu itu, magnet spool sama CDI nya ori bos, ori punya RC gitu. Dan udah hampir sekitar 4 tahun kayaknya, 4 tahun lalu gue beli, sekarang masih bisa dipakai gitu ya, dan nggak ada kendala sejujurnya. Gue pakai enjoy aja, dan ini udah touring ke mana-mana ya. Kemarin ke Dieng, terus gue juga kan ke Cilacap 2 kali. Terus ya sehari-hari gue pakai motor gitu kan, santai-santai aja, aman-aman aja gitu guys.
Jadi memang menurut gua produk yang non ori ya, non ori dan motor maksudnya, bisa dipertanggungjawabkan juga ya, awet gitu guys. Begitu. Apalagi ya, tutup busi gua nggak pakai merek ya, nggak tutup busi, nggak pakai merek. CDI busi, udah ya, begitulah pengapian di motor ini ya. Dan katanya kalau RC itu klaimnya non limit ya guys, I don't know, maybe that's true. Kita coba aja kali ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, RPM yang bisa gua dapetin itu sekitar hampir-hampir mentok 8.000 ya di CDI RC itu. Mentok-mentok 8.000 deh, masih nyamber lah motornya gitu. Sisanya kekuatan rider ya. Jadi sekitaran segitu dia masih mau ngangkat, nggak ada masalah juga ya. Dan durability-nya udah tahan sampai segininya ya. Gua belum pernah spool jalan rusak atau apa, nggak pernah ya. Jadi ya itulah mungkin ya salah satu kenapa gua jadi ketagihan. Awalnya memang part-part di motor ini Jepangnya tuh cuman itu doang, apa namanya, cuman si magnet tadi, kelistrikan itu kan, pengapian. Tapi kesini oh iya juga ya, maksudnya hampir di antara itu ya spare part itu malah yang jarang rusak gitu. Jadi ya gua nggak terlalu edik sama barang ori ya guys ya. Gua juga punya risetan selanjutnya, malah gua tadinya mau pasang si magnet Kimco ya, magnet kimcil kalau orang-orang bilang. Ini harusnya gua ambil kanan dong, Den, salah ya, harusnya kanan. Gimana sih? Jadi kayak magnet Kimco itu kayaknya proyekan setelah ini ya. Gua udah riset tapi kemarin nggak ketemu karena biasa nggak pakai pulser, tiba-tiba dikasih pulser kan ngengong gua gitu. Jadi kagak tahu nih yang pasang yang mana gitu. Maksudnya derajatnya nggak ngepas terus, atau mungkin spool jalannya gitu yang agak bermasalah. Intinya gua belum dapat settingan pas gitu yang akhirnya belum bisa gua pakai. Gitu guys. Ya begitu aja lah. Itu tentang pengapian ya. Nggak kerasa ternyata videonya udah berlangsung 20 menit ya, gua ngecocok tentang pengapian. Buat kalian yang penasaran ya sama apa hal-hal yang kalian ingin tanyakan, jangan lupa komen aja di YouTube gua. Terus gua ucapkan sekali lagi ya buat penonton gua, thank you banget udah sudi mampir di sini. Terus kalian juga udah mau mensubscribe gua, thank you banget, karena jujur subscribe dari kalian semangat buat gua. Jadi thank you banget yang udah subscribe ya. Karena berhubung ini sebentar lagi gua udah mau sampai rumah dan di videonya takut kelamaan ya guys ya. Jadi gua mau ke fotokopian depan karena mau ada yang gua fotokopi dulu. Jadi itu aja lah vlog hari ini. Thank you banget buat kalian semua. Nanti ketemu lagi bareng gua di episode daily vlog episode selanjutnya ya. Oke, gua Denny Fry pamit undur diri and ayo bang bye bye.